Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Asismes. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen proyek. Pokok bahasanya ada 4 di sini ya, ada proyek, manajemen proyek, siklus hidup proyek, dan juga manajemen proyek dan teknologi informasi. Oke, kita bahas dulu tentang proyek. Di sini saya akan membahas tentang 3 hal mengenai tentang proyek, yaitu definisinya, atribut proyeknya, dan juga the triple constraint. Oke, kita ke definisi terlebih dahulu ya. Untuk proyek sendiri didefinisikan oleh 2 pakar. Di sini ada Cathy Schwab dan juga Iman Soeharto. Untuk proyek menurut Cathy Schwab, proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menghasilkan suatu produk, layanan, atau hasil yang unik. Sedangkan menurut Iman Soeharto, proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan. Oke, itu tadi penjelasan mengenai tentang definisi daripada proyek. Kemudian proyek juga memiliki atribut-atribut. Apa saja atribut-atributnya? Atributnya ada 7. Yang pertama, memiliki tujuan khusus. Artinya proyek ini harus memiliki tujuan khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. Kemudian yang kedua, bersifat sementara. Artinya sebuah proyek memiliki jadwal awal dan juga jadwal akhir yang pasti. Itu maksudnya bersifat sementara. Kemudian yang ketiga, bukan sebuah pekerjaan yang rutinitas. Ya, jadi bukan pekerjaan rutin atau bukan rutinitas. Kemudian yang keempat, membutuhkan sumber daya. Sumber daya di sini termasuk brainware, yaitu manusianya itu sendiri. Kemudian hardware, software, dan juga aset lain seperti jaringan. Kemudian pengerjaannya bertahap, yang karena memiliki pelanggan utama dan juga sponsor utama ya. Yang ketujuh, memiliki ketidakpastian. Maksudnya ketidakpastian di sini, karena proyek ini adalah sifatnya unik, untuk menentukan berapa besar biayanya juga masih belum jelas. Oleh sebab itu, dia memiliki atribut yang disebut ketidakpastian. Karena tadi ya, sifatnya unik. Jadi agak sulit untuk menentukan waktunya berapa lama, kemudian berapa besar biayanya. Meskipun dia memiliki tujuan khusus ya, sudah tahu tujuannya apa, tapi masih belum bisa secara gamblang ya atau secara pasti berapa besar nanti biaya akan dikeluarkan. Karena bukan rutinitas, sifatnya sementara, sehingga agak sulit menentukan tujuannya dengan jelas ya, dan waktunya berapa lama, serta berapa besar biaya nantinya yang akan dikeluarkan. Oke, lanjut ke the triple constraint atau disebut juga dengan 3 kendala. 3 kendala ini merupakan parameter penting dalam penyelenggaraan proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran proyek. Triple constraint-nya ada 3, yaitu scope, time, dan cost. Scope yaitu cakupan. Apa saja yang termasuk cakupan? Ya, ini pekerjaan apa saja yang harus dilakukan sebagai bahan dari proyek ini. Kemudian produk apa saja, layanan apa saja, dan juga hasil yang seperti apa yang nantinya akan masuk ke dalam proyek ini. Tentunya produk, layanan, atau hasilnya yang unik. Yang unik seperti apa yang nanti masuk ke dalam proyek ini. Kemudian apa yang diharapkan oleh pelanggan atau sponsor dari proyek ini. Dan terakhir, bagaimana ruang lingkup ini bisa diverifikasi secara baik. Nah, itu apa saja yang harus dipikirkan dalam cakupan atau scope. Kemudian yang kedua ada time atau waktu. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek? Bagaimana jadwal proyek ini bisa dijadwalkan secara baik? Kemudian bagaimana tim akan melacak kinerja dari jadwal yang sebenarnya? Dan siapa saja yang bisa menyetujui perubahan jadwal tersebut? Nah, itu tadi mengenai tentang kendala waktu. Kemudian terakhir kendala biaya atau cost. Untuk biaya sendiri, apa yang harus dibiayai untuk proyek ini? Gitu ya. Jadi apa sih yang harus dibiayai untuk menyelesaikan proyek ini? Kemudian berapa anggaran proyeknya? Bagaimana biaya nantinya itu dapat dilacak? Dan siapa yang dapat mengotorisasi perubahan anggaran?
yaitu kendala-kendala mengenai tentang biaya atau cost. Kemudian kita lanjut mengenai pembahasan manajemen proyek. Oke, kita bahas dulu tentang definisi manajemen proyek berdasarkan para pakar. Menurut Katie Schwab, manajemen proyek adalah penerapan pengetahuan, keterampilan, alat dan teknik pada kegiatan proyek untuk memenuhi kebutuhan proyek. Sedangkan menurut Iman Soeharto, manajemen proyek adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan untuk mencapai sasaran jangka pendek yang telah ditentukan. Dan terakhir, menurut Pressman. Menurut Pressman, manajemen proyek adalah perencanaan, pemantauan, dan pengontrolan manusia, serta proses dan peristiwa yang terjadi selama perangkat lunak dikembangkan, mulai dari konsep awal sampai pengoperasian secara penuh. Nah, itu definisi-definisi manajemen proyek menurut para pakar. Kemudian apa saja sih yang menjadi fokus daripada manajemen proyek ini? Nah, ada 4 yang menjadi fokus manajemen proyek. Yang pertama ada people, kemudian product, proses, dan project. People yaitu manusianya sendiri. Manusia menjadi elemen terpenting dalam keberhasilan suatu proyek yang harus dikelola. Bagaimana mereka nanti dapat mengelola proyek ini secara efektif. Kemudian yang kedua ada produk. Produk adalah perangkat lunak yang dihasilkan. Jadi software yang harus dihasilkan nanti ini masuknya ke dalam produk. Kemudian ada proses. Proses yaitu sekelompok aktivitas kerangka kerja dalam pengembangan perangkat lunak atau software. Kemudian yang terakhir ada project. Project merupakan seluruh proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk, di mana produknya adalah sebuah software. Kenapa software? Karena proyek ini adalah proyek IT. Sedangkan people itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada stakeholder, kemudian ada team leader, dan terakhir ada software team. Stakeholder adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan proyek tersebut. Yang termasuk stakeholder diantaranya ada sponsor proyek, tim proyek, staf pendukung, pelanggan, pengguna, serta pemasok. Kemudian untuk tim leader atau pimpinan tim, ini dituntut untuk mampu memotivasi, berorganisasi, mendorong keluarnya ide-ide baru, menganalisa masalah teknis atau manajemen dalam menyelesaikan masalah. Atau penyelesaian masalah ini biasa disebut juga dengan problem solving. Kemudian harus bisa menjadi manajer yang baik, menghargai kerja, dan juga mampu mengenali setiap masalah-masalah yang terjadi. Itu ya untuk tugasnya tim leader atau pemimpin tim. Kemudian yang terakhir ada software team atau tim perangkat lunak. Untuk tim perangkat lunak ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Di antaranya mampu mempertimbangkan kesulitan masalah yang harus dipecahkan. Kemudian mampu mempertimbangkan ukuran program yang dihasilkan, mampu mempertimbangkan waktu di mana tim akan mengerjakan secara bersama-sama. Lalu mampu memodularisasi masalah-masalah yang terjadi. Maksudnya memodularisasi itu artinya memecah-pecah menjadi bagian-bagian yang nantinya bisa diselesaikan, ya. Dimana bagian-bagian ini menjadi sebuah paket-paket, dan paket-paket ini bisa diselesaikan secara baik dan mampu mempertimbangkan mengenai kualitas dan keandalan sistem yang akan dibangun, dan bisa memastikan tanggal pengirimannya dan dapat berkomunikasi dengan baik dalam tim. Itu tugasnya software team. Oke, selanjutnya kita bahas tentang bidang pengetahuan manajemen proyek. Inti bidang pengetahuan manajemen proyek. Ada manajemen cakupan atau disebut juga dengan scope management, manajemen waktu yaitu disebut juga dengan time management, ada manajemen biaya atau cost management, dan terakhir ada manajemen kualitas atau quality management, di mana 4 ini menjadi manajemen inti dari manajemen proyek. Kemudian ada 4 manajemen yang sebagai fasilitator, ya, yaitu ada manajemen SDM, Human Resource Management,
ada manajemen komunikasi, communication management, kemudian ada manajemen risiko atau risk management, dan terakhir ada manajemen pengadaan atau procurement management. Nah, ini sebetulnya sebagai fasilitator di dalam manajemen proyek. Dan terakhir ada manajemen tambahan, yaitu manajemen integrasi sebagai pemersatu dari manajemen yang ada. Oke, kita lanjut ke siklus hidup proyek ya. Nah, di sini ada 5 tahapan dalam siklus hidup proyek. Yang pertama ada tahap inisiasi. Tahap inisiasi ini merupakan tahap awal kegiatan proyek sejak sebuah proyek itu disepakati untuk dikerjakan. Pada tahap ini, permasalahan yang ingin diselesaikan akan identifikasi, dan beberapa pilihan solusi untuk menyelesaikan permasalahan juga didefinisikan. Kemudian lanjut ke tahap perencanaan. Di tahap kedua ini, dokumen perencanaan akan disusun secara terperinci sebagai panduan bagi tim proyek selama kegiatan proyek tersebut berlangsung. Adapun aktivitas yang akan dilakukan pada tahap ini adalah membuat dokumentasi project plan, research plan, financial plan, risk plan, acceptance plans, communication plans, procurement plans, kontrak supplier, dan perform phase review. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap eksekusi, yaitu tahap tentang pelaksanaan proyek. Pada tahap ini, deliverables atau tujuan proyek secara fisik akan dibangun, di mana seluruh aktivitas yang terdapat dalam dokumentasi project plan itu akan dieksekusi. Sementara kegiatan pengembangannya akan berlangsung, dan juga beberapa proses manajemen perlu dilakukan guna memantau dan mengontrol penyelesaian deliverables sebagai hasil akhir proyek. Kemudian lanjut ke tahap pengontrolan. Pada tahap pengontrolan, dilakukan pengontrolan terhadap kegiatan proyek dan adanya masukan apakah rencana proyek tersebut perlu diperbaharui atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah tahap penutupan, di mana tahap ini merupakan akhir dari aktivitas proyek. Kemudian juga dari tahap ini juga diketahui hasil akhir proyeknya, atau biasa disebut dengan deliverables project, ya, yaitu hasil akhir proyek, beserta dokumentasi akan diserahkan kepada pelanggan. Kemudian hubungan dengan supplier pun berakhir, tim proyek dibubarkan, dan adanya pemberian laporan kepada semua stakeholder yang menyatakan bahwa kegiatan proyek ini telah selesai dilaksanakan. Oke, pembahasan terakhir yaitu tentang manajemen proyek dan teknologi informasi. Di sini saya hanya membahas tentang alat-alatnya saja atau tools-toolsnya saja mengenai tentang manajemen proyek yang digunakan dalam manajemen proyek dan teknologi informasi. Saya hanya fokus membahas tentang toolsnya saja. Di sini ada 5 tools yang sering digunakan ya untuk manajemen proyek dan teknologi informasi. Yang pertama ada Track ya. Track ini digunakan sebagai sistem pelacakan masalah untuk proyek pengembangan perangkat lunak. Adapun fitur-fitur Track itu mencakup tentang pengontrolan cacat dalam manajemen, kontrol source code-nya, kemudian roadmap proyeknya, kemudian ada fitur wiki terintegrasi, ada sistem feedback yang berbasis web kolaboratif yang fungsinya sebagai dokumentasi proyek yang memudahkan untuk peninjauan oleh stakeholder. Kemudian ada sistem feedback yang berbasis web kolaboratif yang nantinya digunakan untuk dokumentasi proyek sehingga memudahkan stakeholder untuk meninjau proyek tersebut. Kemudian ada explainer. Explainer ini digunakan untuk perencanaan proyek dan pemantauan proyek. Explainer juga cocok untuk pengembangan perangkat lunak yang bersifat agile dan berbasis web. Fungsinya untuk kemudahan akses geografi. Berikutnya ada quiz control. Quiz control adalah kerangka kerja untuk proses pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ini yang sifatnya berkelanjutan, itu tepat menggunakan alat disebut dengan quiz control. Nah, jadi proses pembangunan yang bersifatnya berkelanjutan ini sangat cocok menggunakan alat quiz control. Nah, quiz control ini seperti plugin untuk notifikasi email, alat kontrol sumber, dan sebagainya. Kemudian ada yang keempat, ada Webex. Ada Webex ya. Webex ini sebagai alat konferensi berbasis web yang digunakan untuk merekam setiap demo siklus pengembangan. Jadi ini sangat cocok untuk proses berlangsungnya proyek karena dia bersifat merekam setiap demo siklus pengembangannya. Kemudian yang terakhir ada email, telepon, dan Skype.
Pastinya kalian semua sudah tahu ya, email, telepon, Skype itu fungsinya untuk apa. Jadi telepon, email, Skype ini fungsinya sebagai, ya, telepon sebagai panggilan untuk komunikasi ya. Kemudian email juga sebagai komunikasi melalui internet dan juga pesan melalui internet. Ya, jadi Skype, email ini fungsinya sebagai komunikasi secara online gitu ya. Dan telepon ini sebagai komunikasi antara pihak stakeholder ya, antara pihak stakeholder yang satu dengan yang lain untuk memudahkan dalam hal pembicaraan jalannya proyek. Oke, itu saja yang dapat saya bahas tentang manajemen proyek. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week.